Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan masuk ke set lokasi toko. Jadi set lokasi toko ini nanti fungsinya untuk mengambil lokasi pengirim ya, agar nanti lokasi pengirim dan lokasi penerima itu bisa dihitung berapa ongkos kirimnya. Nah, jadi kita juga butuh lokasi toko. Jadi kita buat pengaturan atau set lokasi toko di bagian admin ya. Nanti kita isi set di bagian admin. Tapi lokasinya, datanya kita ambil dari API Raja Ongkir. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini untuk agar channel ini lebih berkembang lagi. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi, silahkan boleh berdonasi di sini dengan cara traktir, itu berupa porsi sate padang. Itu minimal traktir bisa 1 porsi. Dan pembayarannya teman-teman bisa melalui GoPay, OVO, Dana, kemudian link aja atau transfer bank. Oke, kita lanjut. Jadi untuk set lokasi ini, set lokasi toko, kita buat sebuah tabel. Kita buat sebuah tabel ya, TBL setting aja. Kemudian kita kirim. Namanya ID. Ini ID aja, integer, panjangnya 1 aja karena kita hanya 1 baris ya. Nah, kemudian ini primary, kirim. Nah, kemudian nama toko, ini parchar aja, ini 255. Kemudian lokasi ya, lokasi. Nah, lokasi toko ini itu kita input berupa integer tipe datanya, mungkin ini 11 aja, dan ini berupa angka ya, atau berupa kode kota. Dan kemudian alamat toko, ini parchar, ini teks saja, teks. Kemudian kita tambahkan 1 buah lagi, yaitu nomor telepon. Ini parchar. Parchar sekitar mungkin 15 aja. Dan ini kita kasih not null di checklist kecuali ID. Nah, kita isi datanya, tambah. Nah, ini ID-nya 1 aja ya untuk pertama, karena kita nggak akan ada lagi data yang lain. Nama toko misalnya Padang Toko, Padang Tekno. Lokasi ini kita kosongkan aja dulu. Kemudian alamat Jalan Imam Bonjol nomor 18, Kota Padang. Dan nomor telepon misalnya saya isi dengan 082284032234. Anggap aja ini dulu ya nomor teleponnya. Oke, kalau udah, nah ini dia datanya. Nah, ini data lokasi, kita belum dapat kode lokasi kita, itu kita ambil dari API Raja Ongkir. Nah, setelah itu teman-teman bisa lanjutkan, kita buat 1 buah function di controller admin untuk halaman setting ya. Nah, kopas aja ini, kemudian paste di sini index setting ya, setting. Kemudian ini kita kok hapus. Ini kita buat setting lokasi ya. Setting lokasi.
Ini setting lokasi, kemudian setting setting toko aja mungkin ya, atau setting aja ya, setting, kemudian admin, ini fee setting aja. Oke, udah, ini fee setting. Oke, kalau udah kita coba ke halaman admin. Nah, login. Nah, kita buat satu buah menu di sini. Tambahkan menu setting ya. Oke, di sini. Saya ke sini dulu. Ke layout, front end. Kita ke nav front end dan ambil setting ya. Berarti menu setting itu ada di bagian mana dia? Ini gambar. Nav backend ya, nav backend. Nav backend. Ini ada. Nah, ini sampel, kita ganti dengan setting. Nah, ini kita arahkan ke sana. Base URL kurung base URL, kemudian admin, kemudian setting. Oke. Nah, kita refresh. Ini setting ya. Nah, setting ini itu bisa kita ganti ikonnya. Saya cari ikon dulu ke website admin LTI. Live, kita lihat dulu. Saya ambil dari sini karena di template admin LTE 3, ini LTE 3 kan, itu nggak ada contoh dari ikonnya. Kita ambil dari yang dua, tapi nggak semuanya ini berfungsi. Kita ambil yang bisa aja, itu yang cocok dengan setting. Ini FA gear, mungkin ini lebih bisa nggak ya, kita coba dulu. FA gear. Kalau nggak bisa kita ganti dengan, nah nggak bisa, kita berarti ini nggak berfungsi ya, karena ini versi yang lama. Kita cari yang lebih cocok aja. Yang penting sebenarnya nggak wajib sih kasih icon, tapi kalau nggak dikasih icon jadi nggak bagus aja gitu kelihatannya. Kita cari aja dulu bentar. Nah, ini aja mungkin lebih mengarah ikonnya ke set FA. Nah, ini ya setting. Oke, saat kita klik maka kita udah ke setting ya. Nah, ini view setting belum kita buat dulu filenya di view seperti ini, klik kanan, new file. Nah, setting. Oke, refresh. Oke, nah sekarang kita desain dulu sedikit. Nah, kita ambil dari mungkin barang ya, add. Saya ambil dari, nah ini, ambil aja dua ini dari barang. Row kolom sampai sini. Oke, kita kopas ke v setting. Belum bisa langsung kopas. Kita ambil card-nya dulu, card body. Nah, ini card. Kita ke setting. Nah, ini card, berarti ini adalah lagi div. Oke, pas. Oke, refresh. Nah, ini ya. Nah, ini kita hapus aja.
setting website. Nah, di bawah ini kita tambahkan form. Ini form open ya. Jadi kita ke vhome, vhome v8 ya. Kita ambil form open nih. Nih oke, ini echo form open. Oke. Setting ya, PHP ya, dalam tag PHP. Nah, ini ada PHP echo form close. Oke, nah seperti ini. Nah, kita belum mengambil ke API ya. Jadi kita desain ini aja dulu. V8 kita ambil ini. Nah, mungkin ini ya. Ambil aja ini. Ambil row 2 buah sampai sini. Saya taruh di dalam ini. Dan ini inputnya tipenya hapus. Ini input kita hapus ya, input. Ini provinsi nanti. Provinsi. Kemudian ada lagi ini kota. Tapi ini kita masukkan ke dalam option ya, select ya. Nah, name-nya kita buat dulu kelas. Ini name-nya provinsi ya, provinsi. Kelas itu form control ya, control. Oke, kita cek. Nah, oh ya, ada ini. Oke, kelebihan form control. Nanti data provinsi ini kita ambil dari API Raja Ongkir. Nah, kemudian ini saya kopas lagi. Nah, ini name provinsi berarti ini kota ya, kota. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita ke API teman-teman. Jadi di video sebelumnya kita udah buat cara daftar di Raja Ongkir. Sekarang kita ke Raja Ongkir. Raja Ongkir. Nah, oke, ini. Jadi ke panel ya. Nanti ada APK. Nah, ini APK kita. Oke, sekarang kita buat satu buah controller khusus untuk menampung API dari Raja Ongkir. Ini Raja Ongkir aja namanya. Tik PHP. Nah, ini saya teman-teman ambil ini, kopas Raja Ongkir, kemudian tutup kurung kerawal. Nah, oke, ini Raja Ongkir. Dan nah, kita buat satu buah function public function, ini provinsi ya, provinsi, untuk mengambil data provinsi dari Raja Ongkir. Oke, nah kalau udah, untuk ambil provinsi teman-teman, kita ke sini, ada itu integrasi dokumen API. Bentar, saya buat satu buat tab baru lagi, dokumen API, karena kita butuh ini ya. APK ini kita kopas, teman-teman taruh aja di sini, buat sebuah public privat aja, karena untuk file ini privat. Kemudian $apk ya, sama dengan taruh di dalam ini APK-nya. Nah, kalau udah,
taruh di sini. Kita ke ini lagi. Oke, kita ke dokumentasinya, ambil di sini baca. Karena kita pakai yang free ya, jadi dokumentasi yang free. Kita ambil provinsi dulu. Ini provinsi ringkasan. Nah, ini kan provinsi ya, provinsi. Dan ini ada contoh request. Contoh request. Nah, ini ada berbagai macam bahasa pemrograman. Ambil yang PHP ya. Kita karena memakai PHP. Dan kopas semuanya, copy to clipboard. Oke, kita paste di dalam sini. Nah, oke, kecuali nah ini ada PHP, kecuali PHP ini. Oke, jadi kita kopas dalam function. Oke, ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, APK ini APK ini ya, teman-teman. Itu teman-teman cukup panggil variabel APK ini di sini. Nah, your APK $this. Nah, APK. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya ini udah bisa kita panggil ya. Udah bisa kita uji. Nah, ini memanggil Raja Api Ongkir Province, itu Province ID 12. Ini yang muncul 12 provinsi, satu provinsi aja dengan kode provinsi 12. Jadi kita hapus ini agar dia muncul seluruh provinsi. Nah, oke, jadi kita cara cek ujinya, teman-teman ke sini. Kopas ini. Oke, sini controller Raja Ongkir, kemudian slash provinsi ya. Nah, maka akan muncul ini ya, core error. Nah, untuk mengatasi error yang seperti ini, itu ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa dengan cara mengganti, karena kita sifatnya di lokal, mengganti HTTPS ini dengan HTTP aja, sehingga saat kita refresh lagi, maka akan muncul di sini dia data-datanya dalam bentuk JSON. Nah, ini seluruh provinsi ya, ada 34 provinsi. Nah, cara yang kedua itu cara yang mungkin yang bagus ya. Jadi kita nggak perlu ganti-ganti ini HTTPS ini. Jadi kita biarkan HTTPS bawaannya, sehingga nanti kita nggak perlu lagi setting-setting walaupun nanti kita hosting websitenya. Jadi kita nggak perlu lagi nambah-nambah sini. Jadi kita perbaiki coding ini sedikit. Untuk memperbaikinya, kopas aja ini. Ya, kita searching di Google. Nah, ambil di Stack Overflow, ini ada. Nah, untuk menanggulangi errornya ya. Jadi ada beberapa baris coding, yaitu, nah ini teman-teman tambahkan ini. Nah, ini ya. Ini kan dari scriptnya ya. Nah, karena kita menggunakan framework, ambil ini, kopas, paste di bawah sini. Nah, tanda panah 0, ini kan 0 tadi ya, 0 ya. Nah, ini kemudian curlop SSL verifier. Oke, kopas lagi, paste di sini. Nah, kemudian 0. Oke, nah maka dan begitu nanti seterusnya ya. Jika kita ngambil lagi, maka kita uji ini. Oke, keluar ya datanya. Jadi ini sifatnya dinamis nanti. Jadi kita nggak perlu ganti-ganti HTTPS jadi HTTP jika kita jalankan di localhost. Oke, kalau udah, nah kita coba, kan datanya ini ya yang muncul ini. Jadi kita nggak ngambil ini ya, ini nggak. Yang kita ambil itu data provinsi aja. Ini ya. Jadi dari result ini. Jadi teman-teman bisa caranya echo respon ini kita matikan scriptnya, atau boleh dihapus juga, hapus aja kalau bagi yang mau hapus. Di sini kita buat variabel array respon ya. Saya buat aja array respon. Nah, JSON decode ya respon. Jadi variabel ini ambil ini ya, yang variabel ini manggil ini dia. Oke,
Oke, koma true. Nah, sebenarnya ini juga jalan. Oke. Nah, seperti ini. Kosong ya. Tapi sini teman-teman buat sebuah echo, kita panggil echo pre. Nah, echo lagi. Nah, ini pre ini itu kita coba untuk melihat struktur datanya. Pre ini titik koma, ini juga titik koma. Di dalam ini echo ini bukan echo ya, tapi print array, print r. Kita melihat strukturnya print r. Nah, kemudian teman-teman panggil ini array response. Oke. Nah, mungkin ini aja. Kita coba cek. Nah, ini dia array. Nah, ini ada raja ongkir. Nah, ini raja ongkir katanya ya, raja ongkir. Kemudian ada result. Nah, dalam bentuk array ya. Oke, jadi kita untuk ngambilnya teman-teman tambahkan ini kotak seperti ini. Tip, ini raja ongkir katanya ya, raja ongkir. Pasti di sini. Kemudian ini juga ada result. Jadi raja ongkir yang resultnya. Nah, ini juga kotak. Oke, sehingga saat kita refresh, nah yang muncul semua data provinsi. Oke, sekarang kita udah memanggil semua data provinsi. Dan teman-teman, kalau udah, jadi nah kita hapus echo ini, nggak kita hapus ya, di nonaktifkan aja. Nah, ini kita kopas isinya, dan di sini kita buat sebuah variabel data provinsi. Oke, nah ini data provinsi. Kemudian kita lakukan perulangan echo, perulangan aja, langsung perulangan dulu for each. Nah, ini data provinsi ya, data provinsi ini colokkan di sini. Jadi kita buat dalam bentuk option ya, option. Nah, echo, kemudian itu ada dalam kurung p, option. Karena nanti option ini akan kita masukkan ke dalam option. Ini ya teman-teman, ke dalam ini ya. Nah, jadi option, kemudian ini ada value-nya, nah value-nya ini ini kutip, value ini kita ambil yaitu dollar value. Nah, provinsi ID ya, value-nya provinsi, kita cek dari sini. Nah, ini value-nya provinsi ID ya, provinsi ID. Kemudian ini provinsi tulisannya, provinsi ID. Kemudian di sini ada lagi, ini saya kopas, kutip 2 titik. Nah, ini provinsi ya, nama provinsi, sehingga nanti yang muncul di sini, nah bentuknya seperti ini ya, data ini. Oke, ini udah ya, Bali, Bangka Belitung, Banten sampai Sumatera Utara. Oke, itu aja. Nah, oke, sekarang kita balik ke itu teman-teman, ke setting.
view setting, mana dia setting tadi, ini setting. Nah, kita buat ke dalam bentuk Ajax ya. Nah, jadi di sini saya buat dalam bentuk Ajax script. Oke. Nah, kemudian ini teman-teman ingat dolar dokumen ya, already function. Nah, already function buka kurung, tutup kurung. Ini lagi enter, ini titik koma ya, titik koma dokumen. Kemudian di sini kita buat ajaxnya, dolar ajax, dolar ajax buka kurung, dolar titik ajax ya. Nah, buka kurung, tutup kurung, buka kurung kawal lagi, tutup lagi, enter lagi. Kemudian jangan lupa enter. Oke, seperti ini. Dan nah di sini teman-teman masukkan tipenya itu post ya, tipe post, kemudian URL. Nah, URL-nya apa? Nah, URL ini itu teman-teman ambil dari base URL kita, base URL. Nah, jadi ini ya. Nah, Raja Ongkir provinsi. Oke, masukkan ke dalam sini ya. Masukkan ke dalam sini. Oke, koma. Nah, kemudian sukses di sini, suksesnya yaitu function, kita buat satu buah function. Nah, ini hasil provinsi. Nah, hasilnya itu buka kurung, tutup kurung. Buka kurung, tutup kurung, kita tambahkan ini titik koma. Oke. Nah, ini oke, udah betul. Oke ya. Nah, di sini kita coba cek dulu konsol lognya, console log ya. Itu hasil dari hasil provinsi. Variabel ini ya. Oke, titik koma. Oke, kita lihat konsol log, kita refresh di bagian ini. Nah, inspect. Kita lihat di sini konsol. Nah, muncul ya semua datanya ini. Oh ya, ini ada merah-merah seperti ini. Itu ada gambar yang belum keload ya lokasinya. Itu gambar ini, sepertinya gambar ini ya. Nah, ini gambar ini, itu belum keload, makanya ada merah di sini. Oke, jadi ada link nggak berfungsi, kita perbaiki aja. Layout vHeader backend ya. Jadi ada gambar yang tidak berfungsi. Nah, gambar ini saya perbaiki dulu. Walaupun nanti kita hapus base URL. Kurung untuk kurung. Ini template ya, template. Oke, ini kita kopas untuk memperbaiki. Ada 3 ya. Oke, ini 3. Oke, udah pas. Kita refresh lagi. Nah, ini dia muncul ya datanya ini secara online. Jadi pastikan koneksi teman-teman, internet teman-teman terkoneksi ya. Dan ini muncul datanya. Oke, kalau udah muncul seperti ini, kita ke setting tadi. Nah, kita masukkan ke sini ya, ke select option ini. Select apa ini ya? Select name provinsi. Nah, jadi untuk memasukkannya, nah konsol log ini kita hapus aja. Nah, nggak usah dihapus, saya nonaktifkan aja. Nah, ini kita masukkan ke select option tadi. Buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini select ya, select name-nya yaitu kita ambil name dari ini. Name ini ya. Ini name-nya di sini provinsi kan. Dimasukkan ini provinsi. Oke. Nggak
nggak pakai tutup, name-nya provinsi. Kemudian teman-teman ini udah tambahkan titik HTML ya. Nah, buka kurung, tutup kurung. Nah, ambil ini hasil provinsi, label ini masukkan sini, kemudian titik koma. Oke, kalau udah refresh, nah maka akan muncul di sini ya. Nah, oke, sangat bagus sekali. Nah, muncul di sini. Ada pilihannya, kita nanti tinggal milih aja ya, seperti ini. Oke, kalau udah kota, sekarang kita kota. Oh ya, ini kalau bisa ada pilihannya, pilih provinsi. Bisa teman-teman tambahkan aja di sini. Kita ke controller tadi, ke ini Raja Ongkir ya, Raja Ongkir. Provinsi ID, value-nya, kemudian nah di sini kita tambahkan di atas, di bawah ini echo. Nah ini option lagi, option itu option. Nah optionnya itu value-nya itu kosong, value-nya dikosongkan. Kemudian isinya pilih provinsi, tip 2 ya. Oke, sehingga nanti di sini ada muncul pilih provinsi. Oke. Nah sekarang kita ambil kota ya. Untuk kota seperti biasa, teman-teman cukup ke Raja Ongkir lagi. Kita buat satu buah function. Ini function provinsi. Sampai sini batasannya. Oke. Ini public function kota ya, kota. Nah, buka kurung, tutup kurung. Oke. Kita ambil kota di Raja Ongkir. Nah, ini provinsi, ini ada kota ya. Klik. Nah, ini isi kota. Nah, metode kota digunakan untuk mendapatkan daftar kota kabupaten yang ada di Indonesia. Berarti kita menampilkan kota berdasarkan ID provinsi ya. Nanti berdasarkan ID provinsi ini. Ini provinsi ID provinsi, ini ID kota. Oke, contoh request PHP, kopas dari kur aja, ini kita kopas biar nggak kebawa PHP ini. Paste di dalam ini. Oke, seperti biasa biar nggak error. Ini dua buah ini kita tambahkan di setelah ini, dan API URKey kita ambil aja dari sini biar cepat. Kita paste di sini. Nah ini API Raja Ongkir ini sebenarnya udah bisa. Nah ini ganti dengan kota ya. Ini kota. Nah ini kota, cuman kotanya, provinsinya kita hapus, ini ID-nya kita hapus bersama dengan dan. Nah, jadi provinsi aja. Jadi menampilkan kota berdasarkan ID provinsi ya. Jadi provinsi 5, kotanya ada sebanyak ini. Jadi kalau kita ganti ini provinsinya, ini masih statis ya. Misalnya 8 ya. Maka yang muncul di sini seluruh kota dengan ID 8 ya, ID 8. Jadi nanti kita akan memunculkan di bagian ini kota yang kita pilih, dia akan memunculkan di sebelah kanan ini menampilkan kota berdasarkan provinsi yang dipilih. Jadi nggak semua kota yang ada di Indonesia yang akan tampil ya. Jadi berdasarkan provinsi yang terpilih di sini. Oke, jadi untuk itu ini nanti aja kita buat ya. Nanti secara dinamis. Oke, seperti biasa ini kita kopas aja karena strukturnya itu sama ya. Saya kira sama ya. Karena strukturnya sama, struktur IPA-nya. Ini ada Raja Ongkir dan ada result ya. Nah, sama kan?
Oke, jadi kita kopas aja dari ini. Array provinsi decode. Nah, ini kita ganti dengan ini, kopas, paste di sini. Oke. Kemudian ambil ini. Ini kita sesuaikan aja namanya nanti. Nah, ini data kota. Ini ganti dengan data kota. Nah, ini juga data kota. Ini kemudian kita ke bagian ini, pilih kota. Nah, ini Raja Ongkir, result, data kota, oke, udah. Value. Nah, ini bukan provinsi ID ya, tapi nah ini kita cek. Nah, ini city ID. Pasti di sini. Ini provinsi, ini apa? City name. Nah, city name ya. City name. Oke. Coba kita lihat hasilnya. Nah, pilih kota, Batanghari, oke. Nah, sekarang teman-teman cukup kita tambahkan lagi ya. Oke, ini udah. Kita masukkan ke sini dulu. Kita masukkan ke sini, ke kota ini. Jadi untuk memasukkannya, teman-teman cukup ke setting lagi. Nah, kita perbaiki, kita tambahkan di sini ya Ajax-nya. Kita tambahkan Ajax-nya. Jadi saya tambah di bawah ini ya. Di bawah ini, bukan di bawah ini, tapi di dalam dokumen ini ya. Tambahkan. Ini saya kasih tangan. Masukkan data ke provinsi. Masukkan data ke select kota. Ini select kota. Ini select provinsi ya. Oke. Nah, jadi di sini select name dollar. Select name. Kita buat select name. Kurung select. Kurung untuk kurung, ini ada name. Kemudian ada nama provinsi ya. Provinsi. Nah, jika nama provinsinya kita pilih ya, nama provinsinya kita pilih. Nama provinsi, ini provinsi, bentar. Ini provinsi berarti, nah ini provinsi ya. Oke. Nah, samakan dengan ini. Jika provinsinya diselected, maka ini kita buat on change ya, on change. On di dalamnya itu ada change, ada perubahan, kemudian koma, function, buka kurung, tutup kurung seperti ini. Nah, ini titik koma, ini enter ke bawah. Nah, kita buat ID terpilih. Ini ya, di sini, oke. Jadi dia akan menangkap ID ini berdasarkan dia akan menampilkan seluruh data di sini kota berdasarkan provinsi terpilih. Jadi kita butuh buat sebuah variabel. Kita buat sebuah variabel di sini, yaitu bukan di sini. Di sini itu var ID terpilih, ID provinsi terpilih. Nah, ID provinsi terpilih itu kita buat aja datanya yang tampil itu berdasarkan optionnya yang dipilih. Optionnya kita pakai selected ya. Oke. Koma. Kemudian this. Ini kasih this. Oke, titik. Kemudian attr. Nah, ini ambil attr. Nah, ID
provinsi. Oke, ID provinsi ya teman-teman. Titik koma. Nah, ID provinsi ini itu kita kopas, kita masukkan ke dalam Raja Ongkir di sini. Nah, di sini ya. Teman-teman masukkan di bagian ini. Jadi gini, ID provinsi ini itu kita perlu tangkap ya, kita kasih di ID di sini ya. Oh dia ya di sini ID provinsi sama dengan kita kasih dia nilai dari oke di sini nilai dari ini ID provinsi ambil value province ID. Jadi nilai dari ID provinsi. Jadi ini yang kita tangkap ya. Oke, ID provinsi. Nah, ini provinsi ID. Oke. Kalau udah seperti ini, nah, jadi kita ambil kalau udah value ID provinsi. Oke. Nah, sekarang kita ke ini ya. Kita balik lagi ke setting tadi. Ini udah berapa ya durasinya? Udah 41 menit. Oh ya, lama ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi kalau udah berdasarkan ini terpilih, nanti teman-teman ganti, kita tambahkan ajak dolar titik ajak seperti biasa. Ini ada ajak dan buka kurung, tutup kurung, ini enter, titik koma, jangan lupa titik koma ajaknya. Nah, seperti biasa kita ini ada tipenya post, tipe post, koma, kemudian ada URL. URL itu seperti biasa kita ambil URL dari ini ya. Nah, ini Raja Ongkir kota. Bukan seperti ini, tapi base URL. Base URL. Oke. Nah, koma. Kemudian ada ya data. Kemudian ada lagi data. Nah, jadi data ini dolar URL data bentar ini. Oke ya. Data. Jadi data itu kita tangkap dari yang ID terpilih ya, data itu sama titik. Oke, kemudian itu ada ID provinsi ya. Nah, ini ID provinsi ini. Nah, ini provinsi terpilih. ID provinsi itu sama dengan ditambah. Nah, variabel ini kita masukkan variabel ini ke sini. Oke, koma. Nah, kalau udah, nah ini ada sukses seperti biasa, sukses function. Oke. Nah, kemudian ini hasil kota ya, hasil data dari kota yang kita ambil, koma. Nah, kita konsol dulu, konsole log hasil kota. Oke, kita coba refresh. Bukan ini ya. Ini udah betul ini. Saat kita pilih. Nah, mana dia? Kok nggak muncul? Konsol log hasil kota Raja Ongkir, ini hasil provinsi. Selected ID provinsi. Oke, kok inspect element, kita lihat konsol. Nah, kita pilih ya provinsinya, saat diklik maka harusnya dia muncul di sini. Nah, ini muncul ya,
Cuman ini yang muncul hanya berdasarkan di sini kan belum kita ganti tuh di Raja Ongkir ini ID provinsinya ya. Jadi ini wajib teman-teman ganti. Kita buat tambahkan lagi di atas kur ini, tambahkan di sini dolar ID provinsi. Kita menangkap ID provinsi terpilih tadi, ID provinsi terpilih sama dengan pos ini kita pakai. Nah, ID provinsi. Nah, kita nangkap ini ya. Nangkap ini dari ini. ID provinsi ini ya. Oke. Kemudian variabel ini kita masukkan ke dalam sini ya. Angka 8 ini kita ganti biar dia dinamis. Ini kasih tanda titik. Nah, pilih. Kita refresh. Oke, udah. Nah, cek. Oke, saat kita klik, misalnya kita klik Bali, maka akan muncul Bali ya. Saat kita klik Bangka Belitung, maka akan termuncul kota Bangka Belitung. Nah, jadi kita parsing datanya ke sini. Masukkan datanya ke sana. Jadi untuk memasukkan datanya, teman-teman cukup tambahkan user setting tadi. Nah, konsolog kita hapus. Nah, ini copy saja ini selection name hasil ini. Kemudian paste di sini. Name-nya itu kota ya, kota. Kok kota sih? Ya, kota ya, kota. Kota. Oke. Ini hasil kota ya, bukan hasil provinsi. Oke. Kemudian kita refresh. Nah, saat kita pilih Bali, maka di sini suruh milih kota Bali, ada ini kotanya. Kemudian saat kita pilih Jawa Tengah, maka akan muncul kota yang Jawa Tengah. Kalau kita pilih Sumatera Barat, maka akan muncul Tinggi, Agam, Pesisir Selatan, Sawalunto, dan lain-lain. Oke, sekarang kita udah selesai. Nah, sekarang kita buat simpan data ke database ya. Simpan data ke database-nya. Nah, kita lihat ini lagi. Nah, ini ada nama toko, lokasi ini, alamat, nomor telepon. Alamat, kemudian nomor telepon kita tambahkan, nama toko, alamat, nomor telepon. Nama toko, berarti di sini kita tambahkan ya. Nah, bawah ini. Nama toko, nama, ini input ya. Dengan input name, nama toko, ini kelas, control, require, ini nggak boleh kosong. Nama toko. Oke, kita refresh. Nama tokonya apa nanti? Kemudian di sini nama toko, kemudian nomor teleponnya. Berarti kita butuh 2 juga seperti ini. Row, tambahkan lagi row. Sini row. Kemudian ini kopas. Nomor telepon. Nah, ini tipenya teks, ini nama toko, ini nomor telepon ya. Nomor telepon. Oke, kita refresh. Oke, kemudian kita buat di sini alamat. Kita ambil aja ini, paste di sini. Alamat itu agak panjang ya. Alamat. Ini namanya alamat toko ya. Alamat
toko, ini alamat toko. Oke, kalau udah kita refresh. Nah, alamat toko. Oke, kalau udah alamat toko, oke, langkah berikutnya kita buat di sini alamat toko udah, berarti nomor telepon, alamat toko, nomor telepon, nama toko, nomor telepon, alamat. Kita buat sebuah tombol di bawahnya. Saya ambil dari v-add aja, v barang add. Saya ambil dari sini. Mana dia? Tombol submit. Nah, ini dia tombol. Kemudian kita ke sini. Mana dia tadi? Setting. Dan kita masukkan di sini. Bawahnya submit, ini admin ya, admin. Untuk kembali, simpan, kembali. Oke, kita refresh. Oke, ini udah. Nah, kita arahkan ke setting ya di sini. Ini setting, ini kita nggak perlu pakai multipart. Barang, setting ya, admin, kemudian setting. Nah, setting, kemudian kita kan buat sebuah model di sini. New file, setting.php. Nggak perlu, karena kita satu buah function, jadi nggak perlu setting ya teman-teman. Kita ambil di admin aja. Nah, public function data setting, ini untuk mengambil data settingannya yang kita akan tampilkan ke form db select. Nah, bintang, kemudian db from tbl setting, kemudian db where itu ID. Nah, ID-nya berapa ini? Karena kita nggak akan ganti-ganti ya. Ini ID-nya 1. Buat aja di sini nilainya 1. Oke, kemudian return dbget. Nah, dbget itu row ya, karena kita ngambil satu baris saja, jadi row. Nah, data setting itu di admin. Nah, ini tampilkan di sini setting this admin itu data setting ya. Oke, koma. Nah, kalau udah data setting tadi kita parsing ke sini, nama toko, nomor telepon, alamat. Jadi kita parsing di setting. Di setting ini, di value-nya ya, provinsi. Ini saya tambahkan satu di sini ya. Option, kita tambahkan lagi optionnya, yaitu value-nya dollar setting. Berarti di sini lokasi ya, lokasi sama di sini juga lokasi nanti. Kemudian setting, ini kita refresh apakah ada error atau enggak. Oke, enggak ada error ya. Oke,
Oke, nah agak lelet ya karena kita agak lelet yang nampilkan data karena kita ke internet, koneksi internet saya lelet. Kemudian nama toko kita ambil ini, value ya, value. Nama toko, kemudian nomor telepon, kemudian alamat toko. Oke, kita refresh. Nah, tampil ya. Nanti kita buat simpan datanya. Kita buat simpan data kalau ada perubahan nanti. Jadi kita buat simpan data. Nah, ini kita udah arahkan ke setting. Jadi simpan datanya teman-teman ambil aja dari dari controller kategori, mungkin lebih simple. Nah, add. Oke, ini kita ambil ini aja. Bukan, barang aja, dari barang, karena kita butuh if value list from validation option. Nah, kita ambil ini dulu, kemudian ke kategori, ke setting ya, mana dia, admin. Nah, paste di sini. Ini tanda kurung else. Nah, buka kurung untuk kurung. Oke. Nah, ini buka kurung untuk kurungnya kita tampilkan di sini. Ini false ya, ganti dengan false. Oke, coba kita refresh lagi. Oke, simpan. Belum ada apa-apa karena simpannya ini masih kosong. Nah, kemudian kita ambil di sini dari kategori aja, ambil sedikit datanya seperti ini. Kemudian kita ambil ke admin. Nah, ini. Jadi ini ID. Ini ID ya, ID. Ini juga ID-nya itu 1. Oke, nah ini kita perlu ini. Jadi nama provinsi nggak kita masukkan, yang kita masukkan kota aja. Nah, kota berarti lokasi, kota itu lokasi. This inputan dari value inputan dari ini ya, berarti kota, ini kota, inputan dari kota, admin, kemudian ada kota. Oke, kemudian cek database, nama toko, alamat toko, nomor telepon. Nama toko, inputan nama toko juga, alamat, kemudian nomor telepon. Ini nomor telepon. Nah, datanya kita insert ke this home. Nah, ini update ya, edit. Nah, settingan berhasil diganti. Kemudian kita redirect ke admin setting. Oke, admin setting. Oke, admin setting. Kalau udah, nah ini edit ini perlu teman-teman tambahkan lagi di sini di bagian admin. Nah, public
public function edit. Oke. Kemudian di sini dollar ada data. Kurung untuk kurung. Nah, ambil edit dari mungkin barang. Nah, ini kopas aja. Edit gambar mana di sini? Admin. Bukan ini. ID. Kemudian ini juga ID ya. Oke, ID. Ini TBL setting. Oke. Nah, kalau udah kita munculkan pesan ya, nanti kita butuh pesan. Kita ambil v barang, ambil pesan ini. If sampai sini. Kita kopas ke v setting. Nah, ini titik koma, jangan lupa titik komanya karena ini akan kita enter ke bawah. Oke, nah ini pesannya nanti ya, ini pesannya, dan kita ke admin lagi, ini setting, ini pesannya berhasil. Oke, nah ini deskripsi, jadi form validationnya nama toko, nama toko, kemudian nama toko, kemudian kota, ini huruf kecil ya di sini, kemudian alamat toko, kemudian nomor telepon, nomor telepon. Oke, itu aja. Kita coba refresh. Kembali dulu, setting, kita setting ya. Nah, ini kan lokasi tokonya belum ada, jadi kita setting. Saya berada di Sumatera Barat dan lokasi tokonya di Kota Padang. Oke, simpan. Edit berarti home. Oh, kok home? Salah ya teman-teman, bukan di home. Bukan di home. Mana home? Nah, ini kan home. Ini kan kita buat editnya di admin ya. Jadi di sini yang saya buat admin harusnya. Admin. Oke, kita refresh lagi. Nah, settingan berhasil diganti. Oke, ini udah. Berarti untuk Kota Padang itu ID-nya 3118 ya. Nah, ini kita pilih lagi misalnya Sumatera Utara. Dan saya maunya di Medan. Mana dia Medan? Kota Medan. Medan, nah ini. Oke, simpan lagi. Oke, udah ganti ya. Misalnya saya ganti toko aja. Nama toko, nama jalan Imam Bonjol, nomor 118, simpan. Oke, ini 287, simpan lagi. Nah, ini tetap 287. Oke, udah ya, udah berhasil. Kita udah berhasil mengatur lokasi tokonya. Ini ya, jadi ini nanti akan kita gunakan pedoman sebagai lokasi pengirim untuk men-tracking ongkos kirim. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman, udah terlalu lama ini, 1 jam lebih. Terima kasih, semoga teman-teman bisa mengikutinya. Untuk video berikutnya kita akan masuk ke checkout ya, checkout dan integrasi Raja Ongkir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.